Nah, apa sesungguhnya yang terjadi dengan Bu Kinan? Kenapa sampai dia harus anaknya harus meninggal gitu? Ya. Nonton film Layangan Putus ini kita mengambil dari frame yang lain. Kalau orang melihat framenya itu pada episode perselingkuhan, tapi frame yang kita akan diskusikan ini adalah episode kehamilan Kinan. Saya berharap juga tidak ada Livia lagi yang lain. Lydia ya? Ya, dari Lydia yang lain yang menjadi stresor yang kemudian bisa memicu masalah di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Podcast, Zona Bebas Bicara. Hari ini saya ditemani oleh seorang dokter yang luar biasa. Beliau adalah sahabat saya, Dr. Haji Nasruddin Andi Mapeware, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan Obgynsos ya, Dr. Nas ya. Betul. Kemudian manajemen administrasi rumah sakit dan Master of Science. Wah, apa kabar Dr. Nas hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, Dr. Nas, ini gelarnya panjang sekali ya. Memang hobi sekolah ya. Ya. Prinsip saya belajar sepanjang hayat itu adalah kewajiban. The long life study. The long study. Iya. Kemudian meningkatkan kualitas diri sebagai dosen merupakan hak mahasiswa. Wah, luar biasa. Ya. Apa kesibukan tak sekarang ini, Dr. Nas ya? Ya, alhamdulillah. Di antara gelar yang panjang ini pasti sibuk sekali nih. Alhamdulillah ya. Ada beberapa amanah yang diberikan kepada kami, saya pribadi. Pertama, saat ini di tempat ini sebagai PLT Direktur Utama. Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina ya, Sawakabumi. Iya. Dan di saat yang bersamaan juga saya menjabat sebagai wakil dekan satu bidang akademik di Fakultas Kedokteran UMI. Luar biasa ya. Dan sampai saat ini sejak 2008 setelah 2 periode direktur di Rumah Sakit Ibnu Sina di Rumah Sakit Hadijah. Saat ini menjadi ketua BPH. Apa itu BPH? Badan Pengawas Harian. Badan Pengawas Harian di Hadijah. Di Rumah RSIA Sakit Hadijah. Iya. Profesi sehari-hari sebagai dokter? Ya, saya kalau ditanya cuma 2 saja. Oh, 2? Urus istri orang lain dan urusan orang lain. Wah. Istilah saya, ya. Urus istri orang lain ya? Oh gitu. Artinya, alhamdulillah dengan kompetensi spesial software ginekologi tentu melayani ibu hamil dan masalah-masalah obstetrik ginekologi. Yang kedua, karena sebagai dosen ya tentu mengurus anak orang lainnya, mengajar ya. Mengajar. Itu berprakteknya di rumah sakit mana saja, Dokter? Di Rumah Sakit Ibnu Sina dan di Rumah Sakit Hadijah. 2 tempat saja ya? Berarti masih ada SIP 1 yang kosong ya? Dan dua-duanya merupakan rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran UMI. Luar biasa ya. Ini memang mendedikasikan diri untuk pendidikan ya. Insyaallah. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Dokter Nas, apa sih sesungguhnya yang terjadi dengan Kinan? Maksudnya Kinan yang mana? Itu loh Kinan ya, yang lagi viral sinetronnya di Layangan Putus ya. Layangan Putus ya, tahu kan? Nah, itu dia. Kinan saya kira ini penyakit apa ini? Oh gitu. Kinan ini adalah seorang ibu yang sedang hamil. Betul. Iya, dengan segala macam masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Tapi Dokter Nas sudah nonton ya? Iya, betul. Sekarang kan sudah serial yang ke-8 kalau nggak salah. Iya. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi dengan Bu Kinan? Kenapa sampai dia harus anaknya harus meninggal gitu? Ya. Luar biasa ya. Jadi saya mau mengawali dulu ya bahwa ketika nonton sinetron ini, film ini, saya merasa bahwa cerita biasa saja ya. Cerita biasa saja, dan kemudian akhirnya betul apa yang tadi disampaikan saja, tadi kaget itu ya. Betul, ada sisi medis yang harus menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Saya kunci dulu Dokter Nas. Nonton film Layangan Putus ini kita mengambil dari frame yang lain. Kalau orang melihat framenya itu pada episode perselingkuhan, tapi frame yang kita akan diskusikan ini adalah episode kehamilan Kinan. Nah, itu. Bagaimana dari tinjauan medis. Nah itu yang beliau, Anda kan pakarnya ini. Ya betul. Terima kasih. Jadi saya juga dari awal menonton film ini, bagi saya tersanya kalau yang episode yang lain, saya tidak terlalu begitu. Saya yang menarik itu sebenarnya. Ada hal yang baik untuk jadi pembelajaran bagi kita. Iya, benar. Dan bagi masyarakat. Iya, benar. Jadi hal yang menarik secara medis, dan ini masalah yang memang tidak atau belum selesai sampai saat ini, yaitu hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi. Tekanan darah yang tinggi pada kehamilan.
yang luar biasa, sebelum hamil biasanya ibu tuh normal, tanpa riwayat, begitu hamil tiba-tiba naik tensinya. Naik tensi ya. Dan Kinan adalah cerita yang kemudian kita bisa melihat kondisi yang real, yang sebenarnya banyak kasusnya di masyarakat kita. Bahkan Dr. Kanda Anas, sebenarnya hipertensi atau tekanan darah dalam kehamilan yang meningkat ini masih menjadi faktor pembunuh terbanyak atau penyebab kematian pada ibu yang hamil dan melahirkan. Wow. Nah, selain perdarahan, dia masih tinggi kasusnya ya. Masih tinggi. Dan yang sulitnya karena tadi itu tanpa aura, tanpa faktor predisposisi, ibu bisa mengalami hipertensi dalam kehamilan. Itulah kenapa pentingnya kontrol pada kehamilan. Nah, saya kembali pada Kinan ini ya. Nah, cerita Kinan ini dalam aspek film ini ya. Iya, benar. Dia ini hamil kedua. Hamil yang kedua, hamil kedua. Dengan riwayat anak pertama hamil juga dengan hipertensi. Dengan hipertensi. Tapi alhamdulillah kondisinya bagus dan melahirkan selamat. Ya. Betul. Cantik lagi anaknya. Betul, itu yang saya mau tangkap itu ya. Nah, kemudian riwayat itu sudah ada. Hamil kedua luar biasa. Iya. Muncul lagi gejala itu. Hipertensi dalam kehamilan dengan tekanan darah yang tinggi. Iya. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah kondisi kehamilan Kinan yang kurang lebih 7-8 bulan saat ini, masih prematur. Ya. Itu kemudian ada pencetus. Iya. Nah, saya menyebut pencetus ya. Ada Pencetus, dua. Betul. Yang pertama, Kinan sudah punya riwayat hipertensi dalam kehamilan pada kehamilan sebelumnya, dan dalam secara medis, riwayat kehamilan dengan kondisi patologis atau komplikasi seperti ini itu bisa berulang. Iya. Yang kedua, ada stresor. Stresor ya. Kalau saya melihat sumber stresornya adalah Lydia ya. Lydia. Nah, ini nih. Jadi saya Jadi dalam film ini yang menjadi stresor penyebab naiknya tekanan darah Kinan ini adalah Lydia ini. Tapi ini juga kalau di sini mungkin masing-masing orang bisa punya persepsi berbeda ya. Apakah Lydia jadi stresornya atau si Aris yang jadi stresornya? Kalau bagi saya sebenarnya bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Intinya bahwa ada kondisi yang di dalamnya ada Aris dan Lydia yang jadi stresor. Kenapa? Nah, ini kita bisa cerita dulu singkat ini ya. Ketika kehamilan Kinan sudah 7-8 bulan ini, kemudian dengan riwayat hipertensi, muncullah stresor. Ketika si Kinan mendapatkan informasi fakta bahwa suaminya itu berselingkuh dengan Lydia ini. Dan terdengar cerita yang kemudian bagaimana Turki dan seterusnya cerita itu dibuat. Nah, ini yang kemudian menjadi stresor, dan puncak stresor ini sebenarnya di awal sudah ada pencetus-pencetus yang kemudian bisa memicu tekanan darahnya. Tanpa riwayat tekanan darah tinggi pun, seorang ibu hamil jadi tanpa riwayat tekanan darah tinggi pun, tanpa stresor pun, ibu hamil bisa hipertensi. Apalagi spontan, tanpa pemicu. Apalagi ada riwayat dan ada stresor. Nah, wah, luar biasa ya. Komplit ini. Nah, kemudian karena fakta di awal itu mulai memicu, sehingga mulai muncul gejala hipertensi. Puncaknya adalah ketika Kinan mendapatkan fakta yang aktual bahwa betul-betul ada Mas Aris ini berselingkuh dengan Lydia. Nah, puncak itulah kemudian hipertensi semakin meningkat, dan itu berujung pada suatu komplikasi dalam bidang kami di obstetri kebidanan adalah plasenta janin ibu ini terlepas dari dinding rahim. Sehingga kita tahu bahwa plasenta itu merupakan sumber nutrisi oksigen dari ibu ke janin. Nah, dan salah satu pemicunya memang itu bisa terlepas. Adalah hipertensi dalam kehamilan. Ditambah stresor. Karena terlepas, otomatis bayinya mengalami komplikasi yang berat yang disebut dengan KJDR ya, kematian janin dalam rahim. Dan harus segera diterminasi. Jadi tanpa ini urgent ya, emergency. Kemudian diterminasilah si Kinan ini, dan lahirlah bayi yang prematur dengan kondisi yang kematian janin dalam rahim, KJDR. Nah, jadi kita bisa lihat runutnya tadi ini. Hipertensi, stresor, kita sebut solusio placenta, terlepasnya placenta, KJDR, dan berakhir dengan terminasi. Nah, itu meskipun belum cukup bulan ya. Biar belum cukup bulan, harus segera diterminasi. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Kasihan sekali si Kinan. Saya melihatnya memang Kinan ini korban, tapi terus terang ya kondisi ini tentu ada faktor yang lain yang cukup mendukung ya. Nah, di sini menariknya Dokter Nas, karena kita mengajak pemirsa untuk melihat frame ibu hamil ini agar juga menjadi pembelajaran pada masyarakat agar bisa menjaga kesehatan selama kehamilan. Nah, pantas di beberapa episode itu kita lihat Kinan itu sering lemas, pingsan, kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Itu karena tekanan darah ya?
Jadi tanpa tekanan darah yang meningkat pun ibu hamil tentu bisa masuk pada episode seperti itu ya. Karena kenapa? Seiring usia kehamilan yang meningkat, kebutuhan nutrisi, kebutuhan sirkulasi itu semakin besar pada janinnya. Kurang lebih 700 sampai 800 cc aliran darah pada seorang ibu hamil itu mengalir dalam plasenta untuk janinnya dalam per jam, bayangkan. Artinya kalau kondisi itu dijaga dengan stabil, ibu bisa lemah, nutrisinya bisa disupport, diambil semua oleh janinnya, metabolismenya bertambah, sehingga kalau tidak dibarengi dengan support yang adekuat, tentu akan menjadi masalah bagi ibunya. Ditambah lagi hipertensi. Luar biasa ya, memang benar-benar penuh dengan komplikasi. Betul. Jadi kematian janin dari ibu Kinan ini semata-mata bukan karena skenario ya, tetapi memang dalam medis pun memang dimungkinkan dan sangat besar potensi yang terjadi. Nah, Dokter Nas, bagaimana tips ya agar ibu-ibu bisa menjaga kehamilan agar tidak menjadi seperti ibu Kinan gitu? Saya kunci dulu tuh ibu Kinannya ya. Tapi saya mulai dengan ibu hamil aja. Siap. Saya akan jelaskan di terakhir itu. Oke. Ini penting sekali betul. Bahwa ada hal penting dalam kehamilan. Yang pertama, setiap ibu yang ingin hamil, terutama pada usia reproduktif, baik itu ibu hamil yang baru pertama akan hamil, apalagi kalau sudah ibu kehamilan kedua, ketiga dan selanjutnya, bahwa persiapan pre-kehamilan sebelum hamil harus dipersiapkan dengan baik. Bahkan saya katakan esensial nutrisi penting itu sebenarnya bukan pada saat hamil. Menjelang kehamilan, seorang ibu dan seorang calon bapak, suami harus betul-betul bisa merancang nutrisi yang baik, esensial bagi dirinya. Kenapa? Karena kita mengharapkan ada kualitas sperma yang baik dari laki-laki dan ada kualitas sel telur yang baik dari perempuan. Sehingga di kehamilan kita sudah bisa mempersiapkan sperma dan ovum sel telur yang betul-betul berkualitas, sehingga ketika dia hamil di trimester pertama awal atau pembuahan awal, maka sudah kita bisa dapatkan bakat embrio yang berkualitas. Nah, itu satu. Jangan asal main empat aja ya. Ibu biasa datang ke kita tuh, Bu, kontrol, Bu selamat ya ibu hamil. Hah, saya hamil dok. Padahal sudah 3 bulan, 4 bulan ya. Mestinya direncanakan. Sepertinya tidak terasa apa-apa begitu ya. Benar. Itu satu. Yang kedua, selama kehamilan. Selama kehamilan tidak bisa tidak. Kita kenal istilah antenatal care. Pemeriksaan kehamilan yang kontinu dan teratur. Selama kehamilan. Bahkan saat ini yang buku kaya yang baru itu adalah minimal 6 kali. Dulu hanya 3 kali. 4 kali dulu ya. Jadi trimester pertama 2 kali. Trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga minimal 3 kali. 3 kali. Dulu kan hanya 1 kali, 2 kali trimester kedua. Kenapa? Yang tadi ini kondisi di trimester ketiga terkadang banyak komplikasi. Sehingga kalau ibu hamil itu rajin mengontrol kehamilan, betul, paling tidak kita mengawasi dan mengawal kehamilan dengan baik. Yang kedua, kalaupun ada masalah seperti ibu Kinan ada hipertensi, dari awal sudah dilakukan penanganan. Sudah terdeteksi dari awal. Nah, yang ketiga tentu kebiasaan-kebiasaan yang baik, nutrisi yang baik, lifestyle yang baik, suasana fisik, psikis, emosional, spiritual harus bagus. Nah, saya kembali ke Kinan tadi. Saya katakan tadi, tanpa ada stresor pun, Kinan ini bisa mendapatkan hipertensi dalam kehamilan dan komplikasi seperti ini dengan riwayat sebelumnya. Karena sebelumnya sudah ada riwayat ya. Harusnya itu jadi warning. Betul. Apatah lagi ada stresor. Artinya, ini yang saya mau pesan. Peran suami itu besar sekali. Tidak hanya memberikan nutrisi yang baik dengan mencari rezeki yang banyak untuk memberikan nutrisi yang baik bagi istri dan calon janinnya, bayinya. Tapi yang paling penting adalah pendampingan dan membangun suasana emosional pada ibu hamil itu, karena fisik dan psikis ibu itu sangat menentukan. Apatah lagi kalau dibuatkan kasus seperti ini, perselingkuhan, itu hati-hati, itu akan menjadi stresor yang besar. Ancaman ya. Ancaman. Jadi pesannya bahwa bapak yang memiliki istri sedang hamil jangan coba-coba memberikan stresor ya. Ya betul. Sekecil apapun ya. Apalagi besar. Dan ternyata kata Anas bahwa suasana emosional dari keluarga, kebahagiaan, suasana yang bahagia pada ibu hamil ternyata sangat membantu dalam menstimulus
sel-sel otaknya, kapasitas otaknya, dan pertumbuhan dan kembangnya janin dalam rahim. Kalau ibunya sudah mengalami stres yang besar, tadi itu sebenarnya kematian janin rahim itu fase akhir. Yang paling utama di awal bisa abortus. Yang kedua, mungkin dia tidak abortus atau tidak meninggal, tapi dia akan menjadi namanya pertumbuhan janin yang terhambat. Dan ini akan menjadi masalah kemudian lagi. Kita kenal istilah menjadi stunting di kemudian hari. Ini semua tentu harus kita cegah. Dan tadi apa? Karena kita ingin mendapatkan outcome yang berkualitas. Nah, jadi peran suami itu penting juga. Penting ya. Luar biasa. Nah, Dokter Nas, kalau misalnya seorang ibu mengalami kejadian seperti Ibu Kinan ini, ketika dia ingin mencoba untuk membangun semangat baru untuk hamil lagi, itu kira-kira kapan ya tenggat waktu yang lebih ideal gitu? Ya, yang pertama kalau saya masalah sudah diselesaikan. Masalah sudah diselesaikan artinya kita tidak faktor stresor tadi ya. Sumber masalah faktor stresor harus dihilangkan dulu. Karena itu tentu akan membuat suasana kita tidak bagus. Dan saya kira siapapun ibu hamil dengan sumber stresor berbeda-beda ya. Mungkin ada faktor ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, apalagi masalah perselingkuhan seperti ini yang sangat besar kalau pada wanita ya. Itu harus kita hilangkan dulu. Kemudian kedua, karena Ibu Kinan ini pertama ada riwayat hipertensi, kemudian ada riwayat dengan terminasi operasi dengan KJDR, tentu fasenya ya mungkin 1-2 tahun kemudian, karena ibu yang operasi itu sebaiknya diistirahatkan kurang lebih 2 tahun baru bisa idealnya ya. Nah, kedua adalah tadi itu harus kontrol baik-baik karena faktor genetik tadi atau riwayat dengan hipertensi dalam kehamilan itu mohon maaf masih bisa berulang pada hamil yang ketiga nantinya. Sehingga harus dipantau. Bahkan sekarang ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau wanita-wanita itu ingin hamil dengan riwayat hipertensi, sudah ada konsumsi yang harus dia minum. Begitu hamil dia sudah harus minum. Contoh misalnya kalsium, kita memberikan konsumsi aspirin atau sumber nutrisi yang betul-betul bisa mengantarkan ibu itu supaya tidak berulang kondisi ini atau berat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika tahu bahwa di riwayat persalinan sebelumnya ada faktor resiko hipertensi gitu? Jadi pertimbangan pertama, kalau kehamilan ibu atau paritas ibu sudah cukup, sudah memiliki anak 2, 3 atau apalagi 4 dengan usia di atas 35 tahun, sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak hamil lagi. KB ya. KB. Metodenya bisa jangka panjang, misalnya IUD, spiral, atau dengan kontrasepsi mantap. Apalagi kalau dia sudah riwayat post-seksio, artinya dia sudah riwayat dengan hipertensi, kemudian dia juga sudah diseksio 2 kali 3 kali, sebaiknya sudah pikirkan untuk kontrasepsi mantap. Tutup ya. Yang kedua, kalau dia belum hamil tapi ada riwayat hipertensi atau dia baru punya 1 anak dan masih ingin hamil lagi dan usia tentu masih di bawah 35 tahun, silakan dengan catatan tadi itu. Ada kebiasaan atau suplemen yang harus dikonsumsi sehingga betul-betul kondisi itu tidak bisa berulang. Tadi saya katakan itu ada sekarang kita belum minum kalsium atau segala macam sehingga itu bisa dipantau. Dan kedua, jangan lupa kalau sudah hamil dari awal kehamilan diketahui langsung kontrol ke dokter supaya bisa terpantau dengan baik. Ke dokter obstetri dan ginekologi ya. Betul. Seperti Dokter Nas ya. Silakan. Luar biasa Dokter Nas. Jadi kisah Kinan ini memang seharusnya menjadi pelajaran ya bagi semua ibu-ibu. Ya seperti tadi yang saya katakan, jangan lihat frame perselingkuhannya. Betul. Lihat frame bagaimana cerita Ibu Kinan selama menjalani kehamilan yang akhirnya berujung pada kematian janin. Ini tidak boleh terjadi lagi kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu hamil terutama di manapun di seluruh dunia. Karena tadi Dokter Nas sampaikan bahwa kasus seperti ini masih menjadi angka tertinggi penyebab kematian ibu hamil. Nah, terakhir Dokter Nas, apa yang Dokter Nas ini ingin sampaikan sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi kepada masyarakat kita tentang bagaimana menjaga kehamilan yang sehat? Makasih Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul bahwa sekali lagi yang pertama, tidak ada kehamilan yang tidak boleh terencana. Betul harus direncanakan dengan baik. Sehingga kedua belah pihak ada komitmen yang baik, suami dan istri. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah hamil, wanita itu hamil, maka sebaiknya harus betul-betul rutin untuk antenatal care, pemeriksaan kehamilan yang teratur dan kontinu. Dan di situ banyak edukasi yang harus diajarkan pada ibu hamil, tidak nutrisinya, lifestyle dan seterusnya. Dan ketiga,
tolong percayakan pada petugas kesehatan yang profesional, kompeten, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki komplikasi dalam kehamilan. Bukan hanya hipertensi, ada diabetes dalam kehamilan, ada penyakit jantung dalam kehamilan, asma dalam kehamilan. Begitu banyak masalah pada kehamilan. Kenali diri ibu dan harus ada solusi untuk mengidentifikasinya. Ada yang terakhir ini dalam frame film ini, saya berharap tidak ada kinan-kinan berikutnya yang kemudian menjadi korban hamil dengan komplikasi dan berakhir dengan kematian janin. Untungnya masih janinnya, bisa merenggut loh ibunya juga. Bisa ibunya juga ya. Kematian janin dan ibu pada wanita hamil dengan hipertensi itu sangat tinggi. Bukan hanya kematian, morbiditasnya juga banyak sekali. Karena anak-anak yang lahir dari ibu hipertensi ternyata kualitasnya tidak begitu bagus dari hasil penelitian Kofar. Yang kedua tentu saya berharap juga tidak ada Livia lagi yang lain. Lydia ya? Ya sorry, dari Lydia yang lain yang menjadi stresor yang kemudian bisa memicu masalah di mana-mana. Apa ini karena jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki ya? Jadi saya kira ini sesuatu yang memang harus menjadi analisis secara holistik ya, bahwa benar. Banyak hal yang memang perlu kita identifikasi dan harus kita mencari solusi yang terbaik. Ya, tentu Aris ini harus ditanya baik-baik juga ya, bagaimana kemudian bisa menghadapi kondisi Kinan dan menempatkan Lydia sebagai selingkuhan atau mungkin teman hidup yang baru bagi dirinya. Saya kira itu. Ini yang paling penting Dokter Nas, bahwa kita berharap bahwa memang benar sinetron layangan putus ini menjadi viral di kalangan ibu-ibu. Tetapi yang perlu sekali lagi ditekankan untuk dicerna adalah bagaimana kasus Kinan ini tidak terjadi pada ibu-ibu yang lain, sehingga kita berharap ini akan menjadi salah satu topik pada saat kita menyampaikan penyuluhan pada ibu-ibu hamil agar dapat menjaga kehamilan yang sehat dan terhindar dari kasus-kasus seperti yang dialami oleh Ibu Kinan. Terima kasih Dokter Nas atas waktunya. Ini waktu yang singkat, padat, tapi luar biasa. Saya tahu bahwa Dokter Nas ini sangat sibuk, sehingga apa yang Dokter Nas sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara umum, terutama pada ibu-ibu yang akan merencanakan kehamilan. Kata kunci yang saya tangkap, jika ingin hamil harus direncanakan. Jangan main embat gitu aja, tiba-tiba hamil. Harus direncanakan agar generasi kita ke depan adalah generasi-generasi yang sehat dan berkualitas. Demikian Idea Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.